Ayah Winda Su, Justin Su, adalah anak kakek Su di luar pernikahan. Tentang siapa ibu Justin Su, tidak ada orang yang tahu. Bahkan kakek Su juga tidak tahu dari mana asal Justin Su. Dan hanya kakek Su yang mengetahui hal ini. Ia takut jika ia pergi, tidak ada yang tahu kecuali Justin Su sendiri. Setelah kakek Su mengakui Justin Su sebagai keluarga, ketiganya kembali ke rumah keluarga Su. Justru karena hubungan inilah Winda Su mendapat perlakuan tidak adil dari keluarga Su dan ditolak mentah-mentah sejak kecil. 3 tahun lalu, setelah kepergian tiba-tiba kakek Su, Justin Su sudah ikut dengan kakek Su selama 7 tahun. Dia mulai mencari petunjuk dan meninggalkan keluarga Su, mengatakan bahwa dia bersumpah sampai mati untuk mencari tahu kebenaran dari kematian kakek Su. Sudah 3 tahun sejak itu, dan tidak juga ada kabar. Setelah Justin Su pergi, perlakuan anggota keluarga Su bahkan lebih tidak bermoral dan sangat kejam terhadap Winda Su. Orang luar mengira Justin Su sudah mati. Tanpa diduga, kali ini dia benar-benar kembali. Winda Su yang sedang depresi langsung membaik setelah mendengar kabar tersebut. Setelah menitipkan pekerjaannya, dia pergi mengikuti Rani Zhou ke stasiun kereta api. Southern Sea Railway Station penuh dengan orang yang datang dan pergi. Winda Su dan Rani Zhou berdiri di luar pintu keluar ruang tunggu. Menatap serius pada orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja keluar. Winda Su mengepalkan tinjunya, "Bu, aku tidak melihat ayahku selama 3 tahun. Aku tidak tahu seperti apa ayahku sekarang." Rani Zhou tidak terlalu setuju padanya dan berkata, "Barang yang sudah reot, memangnya perubahan apa yang bisa terjadi?" Winda Su berkata, "Tapi menurut kesan yang ada di pikiranku, ayah pernah bertugas sebagai tentara dan ikut berperang. Dia adalah orang yang luar biasa. Ketika kakek meninggal secara mendadak, hanya ayah yang rela mengorbankan segalanya untuk menemukan penyebab kematian kakek yang mendadak tersebut. Dan seluruh keluarga Su enggan melepaskan karir dan keluarga mereka. Ayah adalah orang yang luar biasa. Aku bangga akan hal itu dari lubuk hatiku yang paling dalam." Wajah Rani Zhou dipenuhi dengan senyum dangkal, ini mungkin satu-satunya kebaikannya. Entah apakah lelaki tua ini mencari wanita lain di luar. Winda Su menatap Rani Zhou dengan sengit, "Bu, apa yang kamu bicarakan?" Ketika ibu dan anak itu sedang mengobrol, mereka melihat Nenek Su dan keluarganya datang. Nenek Su, Daniel Su, Chandra Su dan Willy Han semuanya ada di sini. Nenek Su menyapa Winda Su dengan ramah dan saling bertukar sapa. Tampaknya mereka masih dianggap keluarga Su. Namun, Rani Zhou dan Winda Su sangat canggung dan hanya menanggapi mereka dengan beberapa kalimat sederhana. Terlebih Winda Su yang sangat kesal dengan kedatangan Nenek Su. Tetapi mereka bersikeras untuk menjemput Justin Su, ia tidak berhak mengusir mereka. 1 jam kemudian, sebuah kereta tiba dan sejumlah besar penumpang turun dan meninggalkan stasiun. Seorang pria yang berusia hampir 50 tahun duduk di kursi roda, memutar kursi rodanya sendiri, dan meninggalkan pintu keluar sendirian. "Ayah, Justin Su." Rani Zhou dan Winda Su bergegas menghampirinya. Mereka menatap pria di depan mereka, kemudian mereka terdiam untuk waktu yang cukup lama. Pria di kursi roda itu adalah Justin Su. Justin Su melihat Winda Su dan Rani Zhou dengan senyum puas. "Rani, Winda. Akhirnya aku bertemu kalian. Aku pulang." Winda Su berlutut dan melemparkan dirinya ke pelukan Justin Su tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rani Zhou tidak menanyakan kaki Justin Su, entah apa yang terjadi pada kakinya, hanya ada air matanya yang terus mengalir. Nenek Su melangkah maju dan berkata, "Justin Su, ada apa dengan kakimu?" Anggota keluarga Su sangat terkejut. Dalam kesan Nenek Su, Justin Su adalah pria yang tangguh. Dia memberikan perlindungan bagi keluarga Su dan menangani banyak masalah sulit. Tak disangka, kini kaki Justin Su terpotong. Justin Su tersenyum pahit, "Bibi Su, sesuatu terjadi. Jadi kakiku hilang." Nenek Su menghela nafas dan berkata dengan nada mengiba, "Ini adalah bencana. Kasihan sekali kamu.
Awalnya aku ingin mengundangmu ke rumah keluarga Su untuk makan malam. Namun karena kakimu terluka, aku tidak akan mengganggumu untuk memulihkan diri dan beristirahat. Ketika cederamu pulih, aku akan mengundangmu lagi. Justin Su berkata, terima kasih Bibi Su. Jika lukaku sudah lebih baik, aku akan mengunjungi rumah Bibi Su. Nenek Su mengucapkan beberapa kata sopan, lalu berbalik dan pergi. Winda, bantu ayahmu membawakan barang-barang, kita akan pulang. Rani Zhou menyeka air matanya dan mendorong kursi roda ke depan. Sesampainya di rumah di lantai paling atas restoran Asia, Rani Zhou menyiapkan makan malam yang mewah, ia juga memesan anggur merah. Keluarga mereka menikmati makan malam mereka. Setelah menikmati makanan dan anggur, mereka banyak mengobrol. Meskipun Justin Su kini harus memakai kursi roda, dia mengobrol dengan senang dan tanpa merasa sedih. Justin Su meminum anggur dan berkata dengan keras, Winda, kudengar kamu menikah dengan pria muda yang dipilih ayahmu. Pria itu bernama Eric Ling itu, apakah dia baik padamu? Setelah mendengar hal itu, Rani Zhou dan Winda Su sama-sama merasa sangat canggung. Ketika Justin Su pergi meninggalkan kota Zonghai untuk menyelidiki kematian mendadak kakek Su, Eric Ling belum datang ke kota Zonghai. Eric Ling juga tidak pernah bertemu dengan Justin Su. Dapat dikatakan bahwa Justin Su hanya tahu sedikit tentang Eric Ling. Rani Zhou ingin memberitahu tentang Eric Ling, tetapi setelah melihat ekspresi Winda Su, dia masih menahan diri, biarkan Winda berbicara sendiri. Justin Su berkata, Winda, ada apa? Jangan sembunyikan dariku. Winda Su berkata, Eric Ling sangat baik padaku. Hanya saja, aku yang tidak menjaganya dengan baik. Justin Su berkata, lalu di mana dia sekarang? Mengapa kamu tidak memintanya untuk datang makan malam? Ayah ingin melihat menantu laki-lakiku. Aku bahkan menyiapkan hadiah untuknya. Winda Su memasang ekspresi pahit, aku tidak bisa menghubunginya. Justin Su mengerutkan kening, ada apa? Winda Su berkata, aku memiliki sedikit kesalahpahaman dengannya sebelumnya, ditambah kali ini dia terluka parah. Lukanya sepertinya belum sembuh, aku sudah berusaha menghubunginya namun tetap tidak bisa. Justin Su tampak sedikit kesal, astaga. Eric Ling adalah suamimu. Dia terluka parah. Bagaimana bisa kamu tidak merawatnya? Rani Zhou jelas kesal mendengar ucapannya ini, Justin Su, jangan salahkan putrimu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan putrimu. Justin Su berkata, apakah kalian memandang rendah Eric Ling? Rani Zhou tidak terima dibilang seperti itu, kemudian ia berkata, dia awalnya adalah menantu terlantar. Bagaimana mungkin anak laki-laki miskin seperti dia layak mendapatkan Winda? Dia seharusnya sadar diri. Jika ia diremehkan orang lain, bukankah itu normal? Justin Su berkata dengan serius dan tegas, sembarangan. Eric Ling adalah orang yang ditunjuk oleh ayah. Seberapa berwawasan luas ayah? Apakah ia bisa sembarangan memilih orang miskin untuk Winda? Rani Zhou tidak mengetahui identitas Eric Ling. Meskipun dia kini memiliki sedikit rasa sayang untuk Eric Ling, dia tidak bisa menyembunyikan kesan buruknya tentang Eric Ling. Apa? Kamu berada di pihak kakek. Justin Su menghela nafas, sepertinya kamu memandangnya sebelah mata, kakek sangat bijaksana, dan dia sangat menyayangi Winda. Bagaimana mungkin ia bisa memilih orang secara sembarangan untuk menikah dengan Winda? Kamu pikirkan baik-baik maksud sebenarnya dari kakek. Rani Zhou juga merasa ada yang salah, apa maksudmu? Apakah Eric Ling diam-diam adalah orang penting? Apa dia punya banyak uang? Apakah dia orang kaya? Justin Su melirik Rani Zhou, kamu terlalu meremehkan Eric Ling. Rani Zhou menarik napas, kamu terus terang saja. Lagi pula, aku tidak percaya apa hebatnya orang seperti Eric Ling. Justin Su tidak menggubris Rani Zhou. Ia menoleh untuk menatap Winda Su. Winda, katakan yang sebenarnya. Dalam 3 tahun terakhir, apakah keluarga Su bersikap jahat pada Eric Ling? Winda Su tidak menyembunyikannya, ia terus terang berkata. Dalam 3 tahun terakhir, keluarga Su memang terlalu keras pada Eric Ling.
Tidak ada seorang pun di keluarga Su yang pernah benar-benar menganggap Eric Ling. Aku menyesal. Aku mengecewakan Eric Ling. Rani Zhou bertanya-tanya, putriku, mengapa kamu terlalu mempedulikan Eric Ling? Dia sering menyeretmu dalam masalah, apakah kamu lupa? Justin Su menghela nafas lega, putriku memang bijaksana. Rani, kamu benar-benar tidak mengerti niat ayahmu. Ketika ayah ingin mengatur pernikahan untuk Winda, dia berdiskusi denganku terlebih dahulu. Aku memberitahu Eric Ling meskipun aku tidak tahu identitas Eric Ling, aku juga tahu bahwa Eric Ling berbeda. Rani Zhou bertanya, apa yang membuatnya berbeda? Justin Su berkata, Eric Ling pernah menjadi tentara sebelumnya dan berpartisipasi dalam perang. Dia memiliki banyak pengaruh di militer. Belakangan, keberadaannya tidak diketahui. Ayah tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan berulang kali kepadaku, Eric Ling adalah orang yang luar biasa, adalah harapan masa depan keluarga Su. Aku harus memperlakukan Eric Ling dengan baik. Sayang sekali aku meninggalkan kota Zonghai untuk menyelidiki kematian ayah. Sudah 3 tahun sejak aku pergi. Eric Ling diremehkan di keluarga Su. Aku sangat menyesal terhadap pesan ayah. Rani Zhou masih tidak peduli, Justin Su dan Eric Ling hanya tentara. Di kota Zonghai ada banyak orang yang seperti itu. Bukan berarti Eric Ling istimewa. Selain itu, kesialan Eric Ling berdampak bagi semua orang. Jika Winda tidak diberkati oleh Tuan Ling, aku takut kami tidak akan bisa hidup lama. Winda Su baru saja akan mengungkapkan identitas Eric Ling. Eric Ling adalah Tuan Ling. Tapi Winda Su berpikir lagi, pada akhirnya ia tidak jadi bicara. Justin Su berkata, Rani, kamu tidak boleh mengatakan itu tentang Eric Ling. Pria yang dipilih oleh kakek, pasti luar biasa. Ketika Eric Ling pulih dari penyakitnya, aku akan bertemu menantuku ini secara langsung. Rani Zhou tampak terdiam. Ia bergumam, alasan mengapa kami dapat menjalani kehidupan yang baik sekarang adalah karena bantuan Tuan Ling. Mengapa kamu tidak ingin bertemu Tuan Ling? Justin Su bertanya, siapa Tuan Ling? Ketika berbicara tentang Tuan Ling, Rani Zhou tiba-tiba menjadi tertarik. Dia dengan senang hati menceritakan tentang perbuatan Tuan Ling di masa lalu, dan akhirnya ia berkata, kamu sekarang tahu betapa baiknya Tuan Ling terhadap putri kita, bukan? Justin Su yang mendengarnya bicara menjadi semakin terkejut, dagunya hampir jatuh, maksudmu, sekarang Tuan Ling bertanggung jawab atas SPZ dan keluarga Tang pada saat yang sama. Menanggung 2 keluarga besar ternama di Zonghai. Rani Zhou sangat gembira, ya. Orang di luar sana berkata bahwa Tuan Ling tertarik pada putri kita. Aku juga telah memintanya untuk melepaskan Eric Ling dan menikah lagi dengan Tuan Ling berkali-kali. Namun putri kita tidak setuju. Winda Su menjadi marah, jangan katakan itu. Rani Zhou menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Justin Su sangat terkejut, dan dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, putriku, hubungi Eric Ling, katakan padanya aku telah kembali dan ingin bertemu dengannya. Baik, Winda Su mengiyakan dengan senang hati. Sebagai perayaan atas kepulangan ayahnya, Eric Ling pasti akan datang untuk menemuinya. Setelah makan, Rani Zhou membersihkan piring, Winda Su mendorong Justin Su kembali ke kamar dan bertanya, ayah, ada apa dengan kakimu? Justin Su berkata, aku mengalami kecelakaan di luar. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja di kursi roda. Winda Su menatap matanya dan merasakan sakit di hatinya, lalu, masalah kakek yang meninggal tiba-tiba. Apakah kamu menemukan petunjuk? Justin Su mengangguk, ada petunjuk penting. Winda Su terkejut, katakan padaku. Justin Su mengangkat kepalanya, menatap putrinya, dan kemudian tersenyum lega, ini belum waktunya. Jika aku mengatakannya, itu sama saja dengan menempatkanmu dalam bahaya. Tunggu sampai aku bertemu Eric Ling. Rahasia ini sangat besar, berbahaya untuk memberitahuku. Winda Su terkejut. Justin Su tersenyum pahit, kakiku sampai tidak ada seperti ini. Lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak, kamu pergi dan undang Eric Ling untuk datang.
Ketika dia datang, aku akan memberitahumu. Winda Su berkata, Ayah, apakah kamu tahu siapa Eric Ling? Justin Su berkata, aku tahu lebih banyak, sangat banyak. Winda Su tersenyum pahit, dan tiba-tiba merasakan kesedihan yang tak bisa ia lukiskan. Semua orang tahu bahwa Eric Ling luar biasa, dan sebagai istri Eric Ling, terlambat mengenal Eric Ling. Eric Ling, maafkan aku. Setelah makan, Winda Su segera mengirim pesan teks ke Eric Ling. Eric Ling, ayahku Justin Su telah kembali dan ingin bertemu denganmu. Apakah kamu punya waktu? Setelah mengirimkannya, Winda Su menatap layar ponsel dengan tatapan kosong, menunggu jawaban Eric Ling. Saat ini, Eric Ling masih berlatih di pelataran Danau Jati. Sudah 2 hari 2 malam ia tidak banyak keluar. Ketika Eric Ling keluar dari ruangan, hari sudah memasuki pagi ketiga. Setelah mencuci wajah, Eric Ling datang ke halaman untuk menyirami bunga. Langit sedang gerimis. Bloody Mary masuk dengan mengenakan congsam merah besar. Tuan, seseorang mencarimu. Eric Ling berkata, siapa? Bloody Mary berkata, Nona Su. Dia tidak dapat menghubungimu di telepon. Larry Chen membantu menyampaikan pesan. Eric Ling sedikit mengernyit, apakah dia mengatakan sesuatu? Bloody Mary berkata, Ayah Nona Su, Justin Su, telah kembali. Ia mengatakan bahwa Justin Su ingin bertemu denganmu. Aku pikir ada sesuatu yang penting. 3 tahun lalu, Justin Su pergi meninggalkan kota Zonghai setelah kakek Su dimakamkan. Tuan Su meninggalkan kota Zonghai untuk menyelidiki penyebab kematian mendadak kakek Su. Dia belum kembali selama 3 tahun. Sekarang setelah dia kembali, aku khawatir ada berita tentang pembunuhan kakek Su. Eric Ling sedikit tergerak, itu memang masalah penting. Bersiaplah, dan aku akan pergi menemui Justin Su siang hari ini. Selain itu, dia adalah ayah mertuaku, aku belum pernah melihat dia. Aku juga harus mengunjunginya. Bloody Mary berkata, aku akan menyiapkan hadiah untuknya. Eric Ling berkata, oke. Bloody Mary melirik Eric Ling, Tuan, apakah kamu akan memakai jubah ini? Eric Ling juga merasa bahwa memakai jubah seperti ini tidak sopan. Lalu aku ganti baju biasa. Pakai masker saja. Eric Ling bertanya, apakah ini terlihat normal? Bloody Mary mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lebih baik. Tak lama kemudian, Eric Ling berganti pakaian menjadi tunik turkois, dan rambutnya sedikit ditata, tetapi dia mengenakan topeng berwarna merah darah yang sangat ketinggalan zaman. Bloody Mary membawa kotak brokat hitam sebagai hadiah untuk Justin Su. Keduanya pergi dan langsung menuju restoran Asia. Mendengar bahwa Eric Ling akan datang mengunjungi Justin Su, Winda Su merasa senang, jauh lebih bahagia daripada saat Justin Su pulang. Rani Zhou melihat Winda Su terlihat seperti ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritiknya. Ia mengatakan bahwa putrinya ini memiliki seorang suami kemudian tidak menginginkan seorang ayah. Namun, Winda Su tidak peduli sama sekali, dia sengaja berdandan dan menjadikan dirinya mutiara yang bersinar. Setelah berpakaian, Winda Su datang ke gerbang restoran Asia sangat awal dan melihat sekeliling, menunggu kedatangan Eric Ling. Sudah hampir sebulan, dan akhirnya aku ingin bertemu denganmu lagi. Eric Ling, apa kabar? Winda Su penuh harap, dan detak jantungnya tiba-tiba menjadi sangat cepat. Rani Zhou tidak menyangka Winda Su menjadi begitu mempesona, dan tidak mungkin ia menghentikan Winda Su. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mendekati Justin Su dan bergumam, Justin Su, lihatlah anakmu yang baik yang kamu besarkan. Dia baru menikah selama 3 tahun, dan dia tidak tahu mana yang baik dan yang buruk. Ketika kamu pulang, tidak pernah aku melihatnya begitu serius. Kamu harus menasehatinya. Dia melakukan sesuatu dengan baik. Dia selalu menuruti apa yang aku katakan. Justin Su sangat senang, mari kita turun untuk menemui menantu. Kamu ingin pergi juga. Kamu adalah seorang tetua. Rani Zhou sangat terkejut, bisakah kamu bersikap sebagai tetua agar sedikit lebih dihormati? Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Justin Su menggelengkan kepalanya dengan pasrah,
ia mendorong kursi rodanya sendiri. Tak lama kemudian, Eric Ling datang bersama Bloody Mary menuju ke gerbang restoran Asia. Bloody Mary memakai kerudung tembus pandang berwarna darah, sehingga sulit untuk melihat wajahnya. Tapi dia mengenakan congsam merah ketat, yang menonjolkan lekuk tubuh dan auranya benar-benar tiada tandingan. Ketika Winda Su melihat wanita ini, dia merasa malu dan minder. Benar-benar menakjubkan, tak tertandingi di dunia. Melihat Eric Ling datang bersama dengan wanita ini, entah mengapa Winda Su merasa sangat tidak nyaman. Kegembiraan yang tadinya terlukis di wajahnya kini semakin berkurang, sekarang ia menjadi canggung. Awalnya, Winda Su berpikir untuk langsung melompat ke pelukannya saat ia bertemu Eric Ling, tetapi pada saat ini, dia tidak dalam mood itu lagi. Hanya berkata dengan sopan, "Eric Ling, kamu datang juga." Eric Ling mengangguk, "Iya, aku datang untuk mengunjungi Paman." Eric Ling memanggilnya, "Paman." Sangat asing. Suasana di tempat itu hancur dalam sekejap. Justin Su, dengan ekspresi penuh gairah di wajahnya datang menyambutnya, "Eric Ling, aku Justin Su. Aku tidak ada ketika kamu menikahi Winda 3 tahun lalu. Aku benar-benar minta maaf. Dalam 3 tahun terakhir, Winda telah menyebabkan masalah bagimu." Setelah mengatakan hal ini, Justin Su dengan sopan mengulurkan tangan kanannya. "Halo Paman." Eric Ling memiliki kesan yang sangat baik tentang Justin Su. Ia segera mengulurkan tangannya tanpa basa-basi dan menjabatnya erat-erat. Justin Su hanya merasa aneh karena dia memanggilnya Paman, tetapi dia tidak peduli, dan menyambut tangan Eric Ling dengan sangat sumringah. "Mari, kita naik dan makan bersama. Rani telah menyiapkan makan siang." Mereka semua naik ke atas dan masuk ke ruang tamu. Rani Zhou menyiapkan makan siang yang sangat mewah sedari tadi. Eric Ling duduk di kursi meja makan, sementara Bloody Mary berdiri di belakang Eric Ling tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi setelah melihat Eric Ling membawa seorang wanita, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata tanpa basa-basi, "Eric Ling, apa maksudmu dengan membawa wanita ini?" Winda Su juga menatap Eric Ling dengan raut wajah tidak senang. Ia menunggu jawaban Eric Ling. Tatapan mata Eric Ling serius dan dengan tenang berkata, "Ketika aku terluka parah, aku menandatangani perceraian dengan Winda. Kami bukan lagi suami istri. Niat utamaku datang ke sini hari ini, untuk bertemu dengan Paman." Semua orang yang ada di ruangan itu tercengang ketika dia mengatakan ini. Winda Su menggertakkan giginya, ia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Awalnya Rani Zhou terkejut, kemudian ia tersenyum kegirangan di wajahnya. "Oke, jika kamu mengambil inisiatif untuk meminta cerai, maka kamu tidak boleh menyesalinya. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang bijaksana. Makanan hari ini sebagai perayaan untuk pelepasanmu. Kini Winda Su mendapatkan kebebasan, dan akan ada terlalu banyak pria yang mengejar Winda Su di masa depan. Bahkan dia dapat berhubungan dengan Tuan Ling. Winda Su, yang tidak terikat pernikahan, memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan." Rani Zhou merasa sangat senang. Tapi Eric Ling tidak peduli, tapi duduk di sana dengan tenang. Ia tidak makan atau minum teh. Keluarga itu makan dengan sangat tidak nyaman dan suasananya menjadi sangat canggung. Setelah makan, Rani Zhou membereskan piring, sementara Winda Su melirik Eric Ling dan kembali ke kamar. Di ruang tamu, hanya ada 3 orang yang tersisa, Justin Su dan Bloody Mary. Baru kemudian Eric Ling mulai berbicara, "Paman Justin, kakek Su meninggal 3 tahun lalu. Keluarga Su menganggapnya sebagai kematian yang normal. Hanya kamu yang percaya bahwa ada orang yang berada di balik layar yang menjadi penyebab kakek Su meninggal secara tiba-tiba. Setelah itu, kamu meninggalkan kota Zonghai untuk menyelidiki penyebab kematian kakek Su. Sudah 3 tahun sejak kamu pergi. Aku kini ada di sini, terima kasih Paman." Setelah itu, Eric Ling mengepalkan tangannya dalam-dalam dan membungkuk, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ada begitu banyak orang di keluarga Su, semua orang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Setelah kematian kakek Su,
keluarga Su tidak sabar untuk membagikan harta warisan dan hidup dengan nyaman. Hanya Justin Su yang peduli dengan kehidupan dan kematian kakek Su, menyerahkan segalanya untuk menemukan pelakunya. Justin Su memandang Eric Ling dengan sedikit lebih kagum. Ayahku meninggal karena sesuatu yang tidak jelas, jadi tentu saja aku tidak bisa duduk dan menonton. Kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku. Eric Ling membalas, kalau begitu Paman Justin, apakah kamu mengetahui alasannya? Justin Su mengangkat matanya dan melirik Bloody Mary, implikasinya semakin jelas. Eric Ling berkata, dia adalah orang dalam. Paman Justin tidak perlu khawatir. Justin Su berkata, kalau begitu, aku akan mengatakannya secara langsung. Kali ini aku menyelidiki petunjuk inti di luar. Hanya saja masalahnya sangat penting, dan bahkan jika aku mengatakannya, aku khawatir itu tidak akan baik untukmu. Bahkan, hal ini juga dapat mengancam jiwamu. Apakah kamu yakin masih ingin bertanya? Eric Ling berkata dengan percaya diri, iya. Pada saat ini, Winda Su juga berjalan keluar dan duduk di seberang Eric Ling. Jelas, Winda Su juga ingin tahu penyebab kematian kakek Su. Justin Su berkata, kematian kakek Su terkait dengan kejadian di Gunung Lanos 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, kakek Su memang sudah berumur, tetapi tubuhnya sehat. Karena kejadian di Gunung Lanos, ada 2 orang datang ke kota Zonghai. Setelah keduanya datang ke Zonghai, mereka bertemu dengan Raja Zonghai dan melakukan percakapan pribadi. Lagi-lagi Raja Zonghai. Eric Ling tampak serius dan mendengarkan dengan tenang kata-kata Justin Su. Justin Su melanjutkan, setelah kedua pria itu mendapat dukungan dari Raja Zonghai, mereka berbicara dengan Tuan Tang dan kakek Su. Setelah percakapan itu, tubuh kakek Su menjadi sakit-sakitan, ia sering jatuh sakit dan pada akhirnya ia pergi. Eric Ling lebih terkejut saat mendengarkan hal ini, karena dia telah menyelidiki di Zonghai selama 3 tahun, dan dia tidak pernah mendapatkan informasi seperti itu. Informasi dari Justin Su memekakkan telinga. Eric Ling menatap serius dan berkata dalam-dalam, siapa 2 orang ini? Justin Su berkata, dikatakan bahwa mereka adalah 2 master seni bela diri dari Provinsi Sanjiang. Mereka datang ke Zonghai untuk menyelidiki hidup Lord Harold. Mereka ingin menghancurkan nama Lord Harold, ingin agar Lord Harold dihukum karena melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu, mereka semua datang ke Zonghai untuk menemukan kerabat dekat Lord Harold. Dikatakan bahwa kakek Su memiliki salinan daftar nama Lord Harold. 2 ahli seni bela diri gagal menemukan daftar itu, mereka sangat marah. Mereka memakai guna-guna ke kakek Su. Meskipun mereka menggunakan metode yang paling canggih, tampak tidak ada yang aneh pada kematian kakek Su, semuanya terlihat normal. Namun aku masih bisa menemukan petunjuk. Setelah mendengar ini, tubuh Eric Ling gemetar. Ternyata mereka datang ke kota Zonghai untuk mengambil daftar nama tentang Lord Harold dari kakek Su. Karena tidak mendapatkannya, mereka marah dan membunuh kakek Su. 2 master seni bela diri. Eric Ling mengepalkan tinjunya. Kemudian ia bertanya lagi, siapa 2 master seni bela diri ini? Justin Su menggelengkan kepalanya, informasi yang aku terima sangat terbatas, dan aku tidak tahu identitas kedua orang ini. Aku khawatir hanya Raja Zonghai yang tahu. Eric Ling bertanya, apakah daftar itu akan jatuh ke tangan mereka? Justin Su menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku menghabiskan waktu selama 3 tahun dan hanya informasi ini yang aku dapatkan, benar-benar menyedihkan. Eric Ling terdiam, dan butuh waktu lama sebelum dia sadar, kakimu juga terluka selama penyelidikan. Justin Su berkata, ya. Struktur kekuasaan Provinsi Sanjiang sangat rumit. Aku mematahkan kaki untuk bertahan hidup dan berhasil melarikan diri. Sayang sekali aku belum bisa menyelidiki lebih lanjut. Eric Ling berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Paman Justin karena telah memberitahuku ini. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan demi kakek Su. Bagiku, ini sudah cukup. Justin Su berkata, Eric Ling, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya?
Eric Ling berkata, aku akan pergi dan melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku akan mencari sisa petunjuknya. Selain itu, tolong jaga dirimu dan jangan beritahu orang lain tentang hal ini. Jangan mengambil risiko. Eric Ling bangkit dan berpamitan. Ia meninggalkan gerbang dengan Bloody Mary. Eric Ling tidak mengatakan apapun lagi. Justin Su juga ingin mengirim Eric Ling ke bawah. Ketika dia melihat kakinya yang sedang seperti sekarang, dia tersenyum pahit dan berkata, Winda, pergi dan antar Eric Ling sampai depan pintu. Saat Winda Su menyuruh Eric Ling turun ke bawah menuju gerbang restoran Asia. Akhirnya mau tak mau ia berbicara, Eric Ling, berhenti. Eric Ling berhenti, dengan sikap yang sangat acuh tak acuh, apakah kamu masih memiliki urusan? Winda Su menatap Eric Ling dengan sedikit menyeringai, kenapa kamu tidak berani menunjukkan warna aslimu? Eric Ling berkata, aku tidak ingin orang melihatku. Suaranya yang masih dingin, ia terdengar sudah tidak peduli membuat jarak di antara mereka semakin nyata. Hal ini membuat Winda Su merasa sangat tertekan. Winda Su menggertakkan giginya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, kamu. Mengapa kamu tiba-tiba tidak peduli padaku? Apakah kamu masih menyalahkanku? Eric Ling berkata, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya berpikir kita tidak memiliki hubungan yang baik, dan kami pada akhirnya, hubungan kita akan berakhir. Sekarang setelah perjanjian perceraian telah ditandatangani, di antara kita berdua tidak perlu saling mengikat. Baik untukmu, dan baik untukku juga. Tubuh Winda Su gemetar. Ia hampir tidak bisa berdiri tegak dan hampir pingsan. Untuk beberapa alasan, mata Winda Su panas dan berkaca-kaca. Eric Ling, apakah kamu sangat ingin berpisah dariku? Atau apakah kamu berpikir bahwa aku baik padamu karena mengincar kekuatan dan kekayaanmu? Eric Ling berkata, mungkin. Ketika Eric Ling mengatakan ini, air mata Winda Su tidak bisa ditahan lagi, dia mulai menangis. Bloody Mary membukakan pintu mobil untuk Eric Ling. Sesaat sebelum Eric Ling masuk ke mobil, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Winda Su. Bercerai denganku adalah keinginan keluarga Su dari dulu, ini juga keinginan ibumu. Sekarang semuanya telah berjalan seperti yang diinginkan, kamu harusnya merasa sangat bahagia. Setelah ini, kamu bebas. Setelah mengucapkan ini, Eric Ling masuk ke mobil. Mobil perlahan pergi menjauh dan menghilang. Hanya tersisa Winda Su yang berjongkok di tempat yang sama, menangis patah hati. Ketika dia kembali ke kamar, Winda Su tidak mengatakan apa-apa, ia meringkuk di sofa, air matanya masih terus mengalir. Rani Zhou tampak tertekan melihat ini, ia melangkah maju untuk menghiburnya, Winda, jangan sedih. Kali ini Eric Ling berinisiatif untuk bercerai denganmu, dan itu adalah kerugian yang dialaminya. Dia tidak akan pernah bisa menemukan yang lebih baik darimu. Kamu adalah istrinya yang terbaik. Kota Zonghai memiliki banyak pria yang lebih baik daripada Eric Ling, dan ada banyak pria kaya yang ingin menikahimu. Lihatlah ke depan, buka pikiranmu, kamu akan baik-baik saja. Winda Su bahkan tidak melihat ke arah Rani Zhou, ia terus meringkuk di sana, matanya cekung dan sembab. Rani Zhou terus menghiburnya, bukankah Tuan Ling baik padamu? Kamu sudah menikah sebelumnya, dan ada banyak ketidaknyamanan terjadi. Sekarang pernikahan itu telah usai. Kamu bisa berhubungan dengan Tuan Ling. Tuan Ling telah membawa 2 keluarga besar di Zonghai. Jika kamu menjadi istrinya, keluarga Su akan terangkat derajatnya di kota Zonghai. Bu, kamu menganggapku apa? Winda Su berkata dengan meledak-ledak, apakah kamu tahu bahwa Tuan Ling yang setiap hari terucap dari mulutmu itu sebenarnya adalah Eric Ling? Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Winda Su, tidak hanya Rani Zhou yang terkejut, bahkan Justin Su yang ada di sampingnya juga terkejut. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Eric Ling adalah Tuan Ling? Ini jelas 2 orang yang berbeda dunia. Rani Zhou sangat terkejut, jangan membuatku takut. Winda Su bergegas ke kamar, kemudian ia kembali dan mengeluarkan 2 dokumen, ia melemparkannya ke meja kopi, lihat sendiri.
Rani Zhou membuka dokumen itu dengan penasaran. Salah satunya adalah perjanjian perceraian, dan Eric Ling sudah menandatanganinya. Tapi kolom untuk Winda Su masih kosong. Kesepakatan lain adalah dana perwalian. Seperti disebutkan secara rinci di atas, selama Winda Su mau, ia dapat menikmati sebagian besar manfaat ekonomi keluarga Tang dan SPZ setelah penandatanganan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan, mereka menikmati keuntungan ekonomi dari dua keluarga besar. Ini sudah merupakan jumlah yang besar. Justin Su dan Rani Zhou mengulang membaca, mengecek, dan akhirnya tercengang. Justin Su menarik napas dalam-dalam, Eric Ling benar-benar adalah Tuan Ling. Seharusnya aku sudah menebaknya sejak lama. Permintaan ayahku benar-benar bijaksana. Sayang sekali, keluarga Su tidak tahu bagaimana memperlakukan orang ini dengan baik. Nenek Su mengusir keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Ini adalah kerugian besar bagi keluarga Su. Rani Zhou duduk di lantai, ia seperti menderita cedera mental yang parah. Ia terus bergumam pada dirinya sendiri, Eric Ling. Dia sebenarnya adalah Tuan Ling. Ya Tuhan, dunia ini gila. Apakah dia dendam dan membenci keluarga Su? Jadi dia sendiri yang ingin menceraikanmu. Rani Zhou hampir pingsan karena emosi, itu semua karena aku tidak bisa melihat pada saat itu. Aku memandang rendah Eric Ling berkali-kali dan masih menghinanya. Aku benar-benar ibu yang tidak becus. Rani Zhou mengangkat tangannya dan ingin menamparkan dirinya sendiri. Aku telah menyakitimu, Winda. Aku akan meminta maaf kepada Eric Ling sekarang dan biarkan dia memperlakukanmu dengan baik. Perceraian ini, jangan sampai terjadi. Winda Su menatap Rani Zhou tanpa berkata-kata, Bu, sadarlah. Sekali melepaskannya, kita benar-benar kehilangan selamanya. Nasi sudah menjadi bubur, Rani Zhou berkata dengan lantang, ini salahku. Aku selalu memohon padamu untuk menikah dengan keluarga kaya, sehingga kamu dapat menjalani hidupmu tanpa beban dan selalu dihormati. Untuk tujuan ini, aku sudah berulang kali mencoba segala cara untuk memisahkan kalian, tapi tidak disangka, apa yang selama ini aku kejar ternyata kamu sudah memilikinya. Kita sudah memilikinya. Aku benci diriku sendiri.